Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi kita berjumpa anak-anakku sekalian di materi pembelajaran kali ini di tema 9, subtema 3, pelajaran 1 dan pelajaran 2. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tema 9, subtema 1 dan subtema 2. Hari ini kita masuki subtema 3. Sebelum belajar, perhatikan adab-adab dalam belajar. Ini yang pertama, berpakaian yang rapi menutup aurat. Berdoa jangan lupa agar dimudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang keluar selama pembelajaran ini. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pelajaran 1 dan juga pelajaran 2. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yakni ada bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Baik, anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang iklan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang iklan elektronik atau iklan yang ada pada media-media elektronik seperti radio, televisi, dan juga internet. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang iklan yang ada di media cetak. Iklan-iklan yang biasanya ada di media cetak. Itu bisa buka di halaman 122 sampai halaman 123. Baik, sebelumnya kita ulangi dulu. Ingat bahwa iklan dia itu adalah informasi atau pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada manusia, pada masyarakat ramai, pada masyarakat agar mereka tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi itu fungsi iklan. Memberikan informasi atau memberikan pengumuman, pemberitahuan, tujuannya untuk membujuk orang, ya. Membujuk orang supaya orang itu terpengaruh untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Itu fungsi daripada iklan atau pengertian daripada iklan. Kemudian tujuan iklan yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai atau kepada masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Tujuannya, contohnya di gambar ini ada iklan Batam Laundry on Kilos. Nah, ini dia beritahu kepada masyarakat bahwa di Batam itu ada laundry, nama laundrynya Batam Laundry on Kilos. Jadi di Batam Laundry on Kilos ini 1 jam udah bisa siap pakaian kotornya dicuci. Nah, ini dia kasih tahu bahwa ada produk atau jasa yang ditawarkan ada seperti ini. Kemudian yang kedua, mempengaruhi halayak ramai masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Jadi ini nih tawarannya, Batam Laundry on Kilos, 1 jam siap. Kemudian 3, menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Ya. Sarannya, laundrynya warga Batam, ayo warga Batam, cucinya di sini saja, di Batam Laundry on Kilos saja. Kemudian 4, memberi informasi tentang produk atau jasa. Jadi biasanya iklan itu fungsi paling utamanya memberikan informasi tujuannya tentang suatu produk atau jasa. Kemudian 5, tujuan yang paling penting juga adalah menarik halayak ramai, menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ini 5 tujuan penting daripada iklan. Nah, kemudian ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Setelah kita dalam mempelajari unsur-unsur kemarin, kemudian beberapa ciri-ciri juga. Nah, ini kita ulangi ciri-cirinya secara lebih spesifik, lebih singkat. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Jadi informatif, orang dapat menangkap isi daripada atau orang menangkap pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Kemudian komunikatif, ya. Jadi dia mengajak ya masyarakat itu, menarik perhatian masyarakat sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Kemudian komunikatif ini salah satunya juga dia keren, tampilannya keren, tidak terlalu istilahnya tidak banyak isinya, singkat, padat, dan jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga nih, bahasanya singkat dan padat. Bahasanya singkat dan padat. Batam Laundry on Kilos, laundrynya warga Batam. 1 hour siap, 1 jam siap.
Jadi nggak panjang-panjang. Orang langsung tertarik sama 1 jamnya. Kemudian yang keempat, menarik. Menarik, bahasanya harus menarik. Atau iklan yang ditampilkan harus menarik. Warnanya jangan terlalu norak, bahasanya jangan terlalu banyak. Kemudian produk yang ditawarkan juga jelas ditampilkan di situ. Kemudian unggulannya apa? Keunggulan daripada produk itu apa? Ini penting juga untuk menarik perhatian masyarakat atau khalayak ramai untuk menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Nah, bentuk iklan ada 2 bentuk iklan. Ini khususnya biasanya ada di media cetak, ada di majalah ataupun ada di koran. Nah, ini yang pertama iklan baris. Bentuk iklannya berbentuk iklan baris. Nah, ini contohnya iklan baris. Jadi iklan baris itu iklan kecil singkat berisi penawaran tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Jadi iklan baris ini sedikit isinya, hanya terdiri dari beberapa baris saja. Biasa juga disebut iklan mini. Ini banyak di koran-koran. Banyak di koran-koran di biasa ada satu koran itu, misalnya ada koran antum baca, Batam Post, Tribun, atau Metro Post, atau lainnya, Kompas, Tempo. Nah, di koran-koran itu nanti ada satu halaman khusus. Dia satu halaman ini khusus berisi tentang iklan semuanya. Misalnya tebal koran itu 20 atau 25 atau 30 halaman misalnya di dalam satu koran itu, atau 20 halaman. Nah, nanti ada satu halaman itu khusus untuk iklan baris saja. Jadi seluruh satu baris isinya iklan. Biasanya isinya iklan-iklan baris. Ada paling banyak itu biasanya iklan-iklan mobil, paling sering. Iklan mobil atau iklan rumah. Jadi iklan baris itu singkat aja, kata-kata terdiri dari beberapa baris aja kata-katanya. Jadi nggak panjang-panjang nih. Properti. Contoh iklan properti di sini, iklan baris bagian properti. Dicari untuk dibeli tanah kosong atau rumah tua, gudang, lokasi di Jalan Utama Kota Bandung. Jadi nggak panjang-panjang, dihubungi 0822 dan seterusnya. Kemudian juga ada ini iklan cuci gudang, ready stock cuci gudang, Nissan Grand Livina. Keluaran 2013, semua warna diskon besar, promo menarik, Valentine gift, hubungi nomor di bawah. Banyak nih. Info lowongan kerja. Dicari penjahit yang berpengalaman untuk busana muslim. Tinggal di Bandung, domisili Bandung, hubungi nomor ini. Gak panjang-panjang, singkat-singkat aja. Yang penting jelas apa yang mau dicari. Nomor teleponnya paling penting. Kemudian ini ada nih, jual rumah, jual tanah, sekitar terminal 03 Muncang, Sarikawalu. Jual tanah, hubungi nomor di bawah ini. Inti tuh halaman, kemudian nomor kontak itu sangat penting. Jadi disewakan mobil ambulans 24 jam, harga terjangkau, melayani dalam dan di luar kota, hubungi nomor berikut. Ini banyak, ini contoh-contoh iklan. Ada juga iklan pendidikan, kuliah jalur khusus, proses cepat registrasi, hubungi Bapak Mansur, sarjana hukum, nomor handphonenya di bawah ini. Jadi ini contoh iklan baris yang biasa ada di dalam sebuah koran. Jadi hanya terdiri dari beberapa baris saja. Jarang ada iklan baris itu, biasanya tidak memuat gambar. Kalaupun ada gambar tapi sangat jarang ya, sangat jarang. Mungkin ada beberapa iklan baris yang menggunakan gambar, tapi lebih iklan baris itu hanya beberapa baris ke atas saja, dijelaskan nomor handphonenya di situ, apa yang dibutuhkan. Kalau ada yang menarik ya dia akan menghubungi nomor yang tersedia atau nomor kontak person yang tersedia dalam iklan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya iklan kolom. Namanya iklan kolom. Ini iklan kolom.
Ini antum bisa perhatikan paling bawah. Ada iklan kolom di sini. Ya, atau ada di sini juga ada iklan kolom Jarum Super. Kemudian ada iklan kolom paling bagian bawah ini. Jadi iklan kolom itu dia iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Jadi dia hanya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari surat kabar. Kalau tadi iklan baris itu kan, dia satu halaman. Satu halaman dia isinya iklan semua, iklan baris semua. Nah, kalau iklan kolom beda. Iklan kolom itu dia hanya memanfaatkan bagian yang kosong atau yang muat di salah satu halaman di dalam koran atau majalah. Ini salah satunya. Ini isinya berita menuju ini iklan koran Kompas edisi Sabtu 17 September 2011. Ada berita menuju puncak Tambora. Kemudian ada berita tentang korupsi. Kemudian ada berita tentang SEA Games dan lain-lain, ada bisnis. Ada iklan juga, iklan Kompas di sini. Ini iklan yang ditawarkan Kompas sendiri, yang punya koran ini dia tawarkan iklan sendiri, iklan kolom juga. Ada iklan kolom Jarum Super. Kemudian di bawahnya ada iklan kolom penjualan mobil, bunga 0%. Wih, Masya Allah ini. Bunga 0%, orang akan tertarik padahal aslinya ada bunganya juga. bulan bunga ringan. Nah, ini ringan. Katanya nggak ada bunga, tapi katanya bunganya ringan. Ini iklan ya, iklan bunganya 0%. Orang tertarik, bunga 0%. Berarti harga mobil 17 juta atau 20 juta atau 100 juta, kita beli 100 juta toh, nggak ada tambahan. Ini dia. Ini iklan ya, namanya juga iklan. Dapatkan keuntungan bunga ringan hanya di bulan ini setiap pembelian Toyota Yaris. Segera hubungi Auto 2000 dan dealer-dealernya. Gempar Toyota menangkan Nah, pokoknya itulah iklan. Jadi ditaruh juga nih nomor kontak. Nah, alamatnya tadi dibilang nggak? Dibilang juga nih. Disuruh hubungi Auto 2000 dan dealer-dealernya. Dijelaskan tempatnya di mana, dikasih tahu. Ini memenuhi unsur iklan. Ini iklan kolom. Jadi dia tidak full satu halaman itu, tapi dia hanya mengambil beberapa bagian di satu halaman dalam koran. Berbeda dengan iklan baris tadi. Kalau iklan baris dia benar-benar satu halaman itu. Biasanya satu halaman itu penuh diisi dengan beberapa gabungan iklan baris. Biasanya ada yang 2 halaman ya. Ada yang 2 halaman itu isinya iklan baris semua. Jadi halaman sebelahnya iklan baris semua isinya. Iklan baris semua. Ini pun sebenarnya ada 2 halaman ini, ada sambungan ini. Sebelumnya ada sambungan juga. Sewa mobil. Ada iklan sewa mobil, cuma terpotong. Ini biasanya 2 halaman ya, 2 halaman. Mungkin ada 3 tapi jarang. Jadi ada 1 halaman atau 2 halaman iklan baris. Kemudian ada iklan kolom yang dia memanfaatkan bagian yang kosong atau bagian yang luang yang ada dalam sebuah koran. Nah, ini dia ada 2 bentuk iklan di media cetak, ada iklan baris dan juga iklan kolom. Nah, kemudian kita berlanjut ke benda tunggal dan juga benda campuran di pelajaran IPA. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita telah belajar tentang iklan. Nah, sekarang kita masuk belajar tentang benda tunggal dan juga benda campuran. Kita ketahui bahwa di kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting di kehidupan kita itu banyak. Iklan penting juga. Iklan penting juga. Untuk penjualnya tentunya, untuk kita pun penting juga. Penjualnya untung, kita buntung. Enggak lah. Kita pun untung juga dengan mendapatkan diskon-diskon ataupun mendapatkan tawaran-tawaran yang menarik daripada iklan yang ditawarkan. Nah, benda lain yang paling penting juga bagi kehidupan kita adalah air. Saudara sekalian, antum bisa buka di halaman 125-126. Benda yang ini paling penting ya. Kita telah mempelajari sebelumnya bahwa air ini sangat vital ya, sangat penting sekali, sangat darurat untuk manusia. Nggak ada air 1 hari, wah, bahaya. Sangat berbahaya.
untuk minum, mandi, mencuci pakaian, cuci piring, untuk masak. Ini semuanya butuh air. Wudhu butuh air juga, walaupun bisa tayamum, tapi tetap butuh air. Bagaimana tidak mandi seharian? Mandi air sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tidak hanya untuk diminum saja, air juga dibutuhkan seperti tadi mandi, cuci alat-alat rumah tangga, cuci baju. Dan air ini sesuai dengan pembelajaran kita, dia termasuk benda tunggal. Khususnya air tawar atau air bening. Air tawar atau air putih yang kita minum, itu dia merupakan benda tunggal. Benda tunggal. Namun sebelumnya, air ini sebenarnya dia terbentuk dari hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen dan juga oksigen. Di dalamnya nanti ada terkandung mineral, kalsium, dan lain-lain. Tapi air ini juga sebenarnya dia terbentuk dari kumpulan hidrogen dan juga oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Kalau dalam tanah kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat dipisahkan dengan tangan. Kalau ada dalam air, gak bisa hidrogen dan oksigen ini dipisahkan. Kalaupun mau dipisahkan harus dengan reaksi kimia yang tertentu, harus dengan alat-alatnya, ada beberapa diberikan sentuhan-sentuhan, akhirnya bisa terpisah antara kandungan hidrogen dan oksigen ada dalam air. Berbeda dengan tanah. Kalau tanah itu benda tunggal juga, tanah benda tunggal juga, namun masih bisa dipisahkan unsur-unsur pembentuknya. Itu beberapa tanah seperti tanah-tanah, tapi tidak semua tanah itu benda tunggal ya kan. Beberapa tanah juga benda campuran, dia campuran antara pasir dan juga beberapa batu-batu kerikil. Pertama, zat tunggal. Kita pelajari dulu, kita ulangi lagi. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Nah, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Seperti tadi kita jelaskan tadi, ada hidrogen. Zat tunggal dapat berupa unsur dan juga senyawa. Yang pertama unsur. Unsur ini zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Kalau diuraikan tetap besi, diuraikan tetap besi. Emas diuraikan tetap emas. Aluminium sama, nitrogen, tembaga, perak, seng, oksigen, mau dipisah kayak mana pun tetap seperti itu. Tetap disebut tidak akan berubah atau sulit untuk diuraikan. Ini unsur. Kemudian senyawa. Senyawa ini terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Ini gabungan dari beberapa unsur. Contoh air. Dia zat tunggal, namun dia terbentuk dari ikatan antara, seperti contohnya tadi, air ini terbentuk dari ikatan antara hidrogen dan juga oksigen digabung. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Kemudian ada contoh benda campuran. Campuran itu apa? Gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Nah, ini jadi beberapa contoh campuran antara lain seperti air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup, baja, kuningan, udara, dan tanah. Ini campuran-campuran yang mungkin menurut kita, oh enggak, air laut tunggal. Tidak, air laut itu gabungan juga antara unsur air dan juga ada kandungan garam dalamnya dan juga kandungan-kandungan senyawa yang lainnya. Kemudian ada larutan garam, campuran antara garam dan juga air, larutan gula, campuran air dan juga gula, sirup, dan campuran lainnya. Dan kemarin kita telah pelajari campuran terbagi 2. Ada heterogen dan juga homogen. Sekarang kita pindah ke seni rupa. Itu bisa lihat di sini ada 3 gambar ini. 3 motif pakaian. Ya, ada motif pakaian adat dari Kepulauan Riau, motif pakaian adat dari Sumba, dan juga motif pakaian adat Ulos. Ulos ini pakaian adat dari
Sumatera Utara atau orang Batak. Pakaian adatnya orang Batak. Jadi seni rupa daerah sendiri adalah cabang dari seni rupa juga. Ini seni rupa daerah memiliki dia ciri khasnya masing-masing, tergantung wilayahnya. Dan karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Tergantung daerah di mana tinggal, biasanya coraknya berbeda-beda tergantung dari kondisi geografis daerah di mana pakaian atau motif batik itu berasal atau motif pakaian adat itu berasal. Jadi tergantung daerah geografisnya. Ini sangat mempengaruhi ya. Daerah geografis bukan hanya mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi budaya, mempengaruhi gaya bicara, namun juga bisa mempengaruhi contohnya di pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian tradisional ataupun corak-corak yang ada pada pakaian yang dikenakan oleh orang di daerah tersebut. Jadi corak seni tradisional ini terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan juga karya seni rupa 3 dimensi. Jadi kalau karya seni rupa 2 dimensi itu berupa contohnya karya tekstil. Karya tekstil itu ada kain batik, kain tenun atau songket. Ini pakaian adat tadi saya jelaskan, ini motif pakaian tradisional 2 dimensi dari Kepulauan Riau. Ini dari Sumba, kemudian ini dari suku Batak atau dari Sumatera Utara. Jadi ini karya seni 2 dimensi. Ini tekstil atau urusan jahit menjahit. Seperti kain batik, tenun, kain songket. Kemudian ada juga karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ini ada ukiran kayu, keramik, dan patung. Ini ukiran kayu yang 3 dimensi itu nampak bentuknya. Maksud dari 3 dimensi itu seperti itu. Jadi nampak bentuknya 3D. Ukiran kayu, keramik, patung. Kalau misalnya gambaran hewan-hewan misalnya di atas pakaian adat tradisional, ini tulisannya di atas kain ya. Jadi tidak nampak bentuk sebenarnya. Ini maksud 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu hanya dilihat antara mata antum ke benda tersebut. Jadi nggak ada lagi dimensi yang lain. Kalau 3 dimensi antara penglihatan antum, kemudian bentuk itu dan juga bentuk yang lainnya. Jadi ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya seperti kain-kain, gambar-gambar pada kain. Itu seperti corak-corak pada batik, kain batik. Nah, itu namanya karya seni 2 dimensi pada batik. Kalau pada karya-karya seperti patung, keramik, ukiran kayu itu disebut dengan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi bentuknya jelas. Nah, karya seni tradisional ini seperti yang Ustaz jelaskan tadi, menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Tradisional, jadi turun-temurun dari adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Nah, daerah masyarakat pesisir pantai contohnya, dia motif pada pakaiannya ini akan berbentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Tergantung daerahnya. Di Sumba ini banyak hewan-hewan seperti ayam dan lainnya, digambar pada kainnya ada ayam dan sebagainya. Di Kepulauan Riau digambar kapal dan sebagainya. Ini sesuai dengan daerah di mana kain itu berasal. Biasanya dia sesuai dengan kondisi geografis daripada tempat tersebut. Kalau daerah pegunungan dia akan didominasi karya seni rupa seperti buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Jadi karya seni rupa tradisional 2 dimensi khususnya, ini dia akan atau bentuknya akan sesuai dengan keadaan tersebut. Kalau pantai ya akan lebih banyak tentang ikan, gelombang laut, karang, kapal, dan sebagainya. Kalau daerah pegunungan dia akan sesuaikan juga buah, pohon-pohonan, bunga, hewan, dan sebagainya. Nah, ini dia pembelajaran kita pada perjumpaan kali ini, dan ada tugas untuk antum semuanya untuk mengerjakan halaman 116. Buka bukunya tema 9 di halaman 116 di subtema 2.
Kerjakan tugasnya di situ, tugas tentang iklan. Kerjakan kemudian kumpulkan di Google Classroom. Baik, semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.